Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student, how are you today? Fine? Fine. Thank you. Okay. Today we will learning about the procedure text. Next is, what do we know? Apa yang perlu kita tahu tentang procedure text? Apa? Yang pertama yaitu what is procedure text atau apa itu procedure text. Yang kedua yaitu what are the function of procedure text atau fungsi dari procedure text. Dan yang ketiga yaitu what are the parts of procedure text atau part itu bagian-bagian dari procedure text. Dan yang terakhir yaitu what are the features language of procedure text, yaitu isi dari procedure text tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang what is the procedure text. Anyone know what is procedure text? No. Ada yang pernah tahu? No. Okay, I will explain what is procedure text. The procedure text is the text that explain or help us to how to make something or how to use something. Jadi procedure text itu kayak sebuah teks yang berisi apa tentang penjelasan atau penjelasan untuk membantu kita jika kita ingin membuat atau menggunakan sesuatu. Misal kalau Desari mau bikin kue gitu kan, contoh brownies lah. Jadi kita itu ada kayak prosedur teks atau langkah-langkah jika kita ingin membuat kue tersebut. Misal ya kayak bukan sih ya langkah-langkah yang harus kita lakukan jika ingin berhasil untuk membuat kue tersebut, itu ada perintahnya sendiri. Okay. The next is what are the function of procedure text. Jadi apa sih fungsinya procedure text itu? Yang pertama yaitu to describe how something is completely done through a sequence of steps. Atau artinya gini, itu untuk menunjukkan bagaimana sih membuat atau menggunakan sesuatu dengan benar melalui dengan langkah-langkah. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, kalau ingin membuat sesuatu, kalau ingin berhasil, itu kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, gitu loh. Kan ada langkah-langkah kalau membuat ini kan harus memakai ini gitu. Yang ketiga yaitu what are the parts of procedure text. Part itu adalah bagian-bagian dari procedure text. Yang pertama yaitu goal atau aim. Ini sebenarnya kurang sih ada aim gitu. Nah, goal itu kayak apa sih? Yang paling atas. Contohnya itu judulnya. Kalau mau bikin kue, bisa bikin minuman, itu kan misalkan mau bikin jus, itu berarti judul goalnya itu how to make juice. Jadi kan bagaimana sih cara membuat jus. Nah, itu namanya judul. Jadi judulnya itu namanya itu goal. Yang kedua yaitu material atau bahan-bahan yang dibutuhkan, alat bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan misal jus itu. Contohnya ya buah, ya air, blender, es batu, itu kan bahan-bahan untuk membuat jus, dan juga alatnya. Dan yang ketiga yaitu step. Step ini adalah kayak bagian paling penting dari prosedur teks yang bisa menentukan yang kita buat atau yang kita gunakan itu bakalan berhasil atau tidak. Dengan cara step itu berisi langkah-langkah yang harus kita ikutin. Jadi kayak urutan gitu. Dan yang terakhir itu adalah the features language of procedure text. Jadi intinya the features language itu kayak apa sih? Isi dari procedure text itu menggunakan apa aja. Yang pertama yaitu use command atau imperative sentence. Command atau imperative sentence itu command itu kan perintah. Nah, kan imperative sentence itu kalimat perintah. Bukan kalimat sih, kata perintah gitu. Misal kayak put itu kan ambil, cut, dan was itu contoh gampangnya. Kalau kalimatnya kayak gini, kalau mau bikin
donat, misal awalnya put the flour into the bowl. Jadi ambil tepungnya lalu taruh di mangkok. Itu kan put itu kan kayak kalimat perintah ambil gitu kan, dia kan menyuruh kita ngambil dan menaruhnya di mangkok. Itu seperti kayak contoh apa? Use command atau imperative sentence. Yang kedua, yang terakhir itu using adverb to express the time, place, the time and place. Jadi adverb itu kata apa sih? Adverb itu kata keterangan. Kata keterangan kayak misal untuk the time. Contohnya gini, kalau contohnya kan kayak for 5 minutes atau 2 hours itu kan contoh time, waktu kan. Jadi misal kalau mau gini deh, kalau mau bikin donat, goreng donatnya selama beberapa menit atau diamkan diamkan adonan selama beberapa menit. Jadi kayak apa sih, misal donat itu frying the donut for 2 minutes misal kayak gitu. Nah itu adalah kata keterangan untuk waktu. Sedangkan tempat itu kayak mau membuat brownies terus dipanggang gimana sih, brownies dipanggang di dalam oven kan tempatnya. Jadi bake the brownies into the oven gitu kan. Into the oven itu berarti adverbnya, kata keterangannya yaitu oven. Oke. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh dari prosedur teks. Prosedur teks tidak hanya untuk untuk membuat makanan atau minuman, tapi juga berfungsi untuk gimana sih cara mengoperasikan atau penggunaan suatu barang. Misal memakai handphone, beli online shop atau menggunakan kamera kayak gini. How to operate the camera, menggunakan manual. Nah ini kakak ngambil contoh yang paling gampang, yaitu how to make donut. Jadi how to make donut, maksud dari goals ya ini judulnya how to make donut adalah goal atau judul, dan material itu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat donat tersebut, ya seperti air, terus instannya itu ragi 1 tablespoon itu gula, 500 gram itu pokoknya bahan-bahan untuk membuat yang dibutuhkan untuk membuat donat tersebut. Dan yang paling terakhir ini adalah step yang paling penting. Jadi kalau kita ingin berhasil membuat donat yang seperti kita ingin, nah itu kita harus mengikuti step dari awal sampai akhir. Ini yang menentukan kita itu bakal berhasil atau enggak. Jadi kayak gitu harus mengikuti perintah yang disebutkan dalam step ini semua gitu. Oke. Terakhir, any question? Ada pertanyaan? No. Berarti semuanya udah mengerti? Serius? Oke. Yaudah, kalau gitu makasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.